Masih bersama saya Elvolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pembeli gas melon di Samarinda harus rela antre demi mendapatkan harga gas yang lebih murah. Perkara pembunuhan karyawan tambang di Kabupaten Berau diawasi ketat oleh Disnaker Trans. Rumah makan kampung kecil di Samarinda diminati warga karena menu yang disajikan memiliki cita rasa berbeda. Rapat pleno penetapan pasangan Rudi Masud dan Seno Aji sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur periode 2025-2030 ini digelar KPU Kaltim Kamis malam. Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris menyatakan pasangan Rudi Seno ditetapkan sebagai pemenang pilkada berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara. Rudi Seno mendapatkan 55,56% atau sebanyak 996.339 suara sah. Diakui juga jika tingkat partisipasi pemilih pada pilkada kali ini hanya 68% dari target sebesar 77,5%. Di samping itu masih ada 3 daerah yang belum bisa menetapkan kepala daerah terpilih karena masih berproses di Mahkamah Konstitusi. Ketiga daerah tersebut adalah Mahakam Ulu, Berau, dan Kutai Kartanegara. Kita antar ke ini ke DPRD melalui Ketua DPRD besok pagi untuk pengusulan pengesahan paripurna kan. Setelah paripurna ada lagi agendanya? Udah, nanti tugas dari DPR dan pemerintah yang akan ke Mendagri. Berarti yang tertunda cuma tinggal Berau sama Kukar ya? Ya, tinggal Berau, Kukar sama Mahulu. Semoga nanti juga pada tanggal 24 ya kita harapan kita sih putusannya bisa inilah menggembirakan semua pihak. Ya. Partisipasi di Pilgub ini berapa persen? Sekitar 68%. Targetnya tadi berapa? 77,5%. Sementara itu, Rudi Masud menyatakan penetapannya sebagai Gubernur Kaltim menjadi awal untuk membangun Kaltim. Ia pun meminta masyarakat ikut berperan aktif agar Provinsi Kaltim bisa setara dengan ibu kota negara yang kini masih dalam tahap pembangunan. Mewakafkan diri kita, mendedikasikan hidup kita ini untuk membangun Kalimantan Timur. Untuk kesejahteraan, kemakmuran, kejayaan Kalimantan Timur menuju generasi emas, Kaltim emas, Indonesia emas. Yang lain-lainnya nanti eksekusi, segera akan kita eksekusi tentunya dengan Pak Wagub yang insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan melintang akan melaksanakan pelantikan di tanggal 20. Kami mengharapkan sekali seluruh masyarakat Kalimantan Timur mengambil peran untuk berkolaborasi, kita berakselerasi membangun Kalimantan Timur agar setara dengan ibu kota yang layaknya dan yang sepantasnya. Rencananya pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih akan digelar 20 Februari 2025. Masyarakat Kaltim berharap pasangan ini mampu mewujudkan janji politik yang disampaikan saat kampanye. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Lenggak-lenggok tarian khas Kalimantan ini dilakukan sejumlah orang di sebuah rumah adat di Desa Setulang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Dari jumlah penari ini terdapat belasan mahasiswa asal Australia. Belasan mahasiswa asal Australia tersebut tengah melakukan studi banding di wilayah Desa Setulang. Kepala Desa Setulang menyatakan total tamu asal Australia
yang berkunjung di desa tersebut sebanyak 29 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 19 mahasiswa, 3 dosen, serta terdapat 5 mahasiswa asal Universitas Gadjah Mada yang didampingi 2 dosennya. Kehadiran tamu-tamu asing dan lokal ini cukup membanggakan warga setempat. Mereka yakin kegiatan ini akan berdampak terhadap jumlah kunjungan di desa tersebut. Hal ini tentu kegiatan belajar bersama bagaimana mencintai alam dan bagaimana melihat keindahan alam yang ada di desa wisata Tulang terkait dengan kawasan Tanah Olen. Dan tentu dalam hal ini ada banyak hal yang mereka lakukan dan banyak hal yang harus mereka belajarkan dengan anak-anak. Di antaranya biasanya mereka menyusuri sungai yang cukup berisiko dan licin, dan ini juga diajarkan bagaimana cara jalan di dalam air yang cukup licin dan bagaimana mendaki gunung dan memperhatikan beberapa kehidupan masyarakat dalam memelihara hutan yang ada di kawasan Tanah Olen, Desa Wisata Tulang. Sementara itu, bagi para mahasiswa asal Australia, perjalanan ke desa Setulang merupakan pengalaman istimewa. Mereka menilai budaya, tempatnya, dan semua yang ada di desa tersebut sangat mengagumkan. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Malinau, Kalimantan Utara. Rumah makan Kampung Kecil yang berdiri di Jalan Panglima M. Nor Samarinda ini menjadi salah satu lokasi yang banyak dikunjungi warga. Umumnya, suasana ramai di rumah makan itu terjadi saat jam makan siang. Mereka tidak hanya datang sendiri, namun sebagian di antaranya bersama kerabat, anggota keluarga, dan rekan sekerja. Di antara pelanggan mengaku kerap datang ke rumah makan ini karena menu masakannya khas Sunda. Satu hal paling disukai adalah sambalnya yang dianggap memiliki cita rasa tersendiri. Bahkan akibat cintanya dengan rasa sambal, di rumah makan ini salah satu pelanggan mengaku sekali dalam sepekan pasti datang ke rumah makan ini dengan membawa anggota keluarganya. Makanannya enak Pak, karena ini ya asli Sunda itu kan ya, terutama sambalnya itu enak banget. Enak banget ya. Terus masakannya itu dagingnya itu tanpa sambal pun sudah enak sebenarnya, cuma ditambah sambal jadi tambah enak. Seberapa sering ke sini? 1 minggu sekali pasti ke sini, kalau nggak Sabtu Minggu pasti ke sini. Bersama anak dan istri? Sama anak sama istri, karena anak sama istri ini suka semuanya di sini jadi. Jadi pelanggan utama di sini ya? Sering ke sini. Berarti semua mungkin banyak yang kenal jenengan ya? Yang paling kenal tukang parkir. Tukang parkirnya? Tukang parkir pasti udah ini tahu itu aku pakai kendaraan apa, itu pasti langsung. Langsung disamperin langsung. Carikan tempat. Salah satu pekerja di rumah makan ini menyatakan, desain yang dibuat di tempat kerjanya itu menyerupai perkampungan. Ini dimaksudkan agar pelanggan merasa nyaman selama berada di tempat tersebut. Dari rumah makan ini adalah desainnya seperti di perkampungan, dan untuk makanannya juga itu menu-menu Sunda. Terus di sini selain itu juga bisa kapasitas besar seperti 50 orang ataupun 100 orang itu bisa langsung masuk. Ya. Nah, terus untuk masalah taman-taman juga di sini ada, pokoknya areanya seperti desa. Desa ya? Oke. Untuk harga makanan seperti apa? Apakah lebih mahal, lebih murah atau seperti apa?
untuk harga makanannya sih nggak terlalu mahal, standar. Standar ya? Nah, bagi Anda yang kebetulan berada di Samarinda, tidak ada salahnya jika sekali waktu mencicipi masakan di rumah makan ini. Untuk saat ini di rumah makan ini tersedia tempat khusus bagi pelanggan yang membawa kerabat atau teman hingga 50 orang. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Ufolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.